Hai semua, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani. Tema kita hari ini adalah kepedulian mendengar dengan penuh perhatian. Adapun tujuan kegiatan PKB 2K kita hari ini adalah menjelaskan makna mendengar dengan penuh perhatian, menyebutkan manfaat mendengar dengan penuh perhatian, menyebutkan contoh tindakan mendengar dengan penuh perhatian, dan menyebutkan kendala untuk dapat mendengarkan dengan penuh perhatian. Yuk kita sama-sama perhatikan video berikut ini. How was school? I learned the monkey bars. That's great. Music is so important. We did finger painting. To take a camera or something. Yeah, take some pictures. We're going on a one-way field trip to Mars. Let us know if you need a chaperone. Nah, apa itu mendengarkan? Apa ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendengar adalah dapat menangkap suara atau bunyi dengan telinga, tidak tuli. Mendengar adalah aktivitas di mana ada suara yang masuk ke dalam telinga dan diterima oleh otak. Nah, paham ya? Lalu, apa itu mendengarkan tetapi tidak memperhatikan? Nah, mendengarkan tetapi tidak memperhatikan adalah orang menangkap informasi yang disampaikan tetapi tidak fokus pada apa yang dikatakan. Tidak ada keseriusan dalam menyimak. Lalu, apa itu mendengarkan dengan penuh perhatian? Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah proses mendengarkan dengan penuh kesadaran, tidak ada penghakiman ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Mendengarkan karena ingin mengerti dan memahami, bukan untuk menimpali ataupun menghakimi. Sudah tahu kan ya bedanya? Mengapa kita seringkali sulit untuk mendengar? Berikut ada 5 alasannya. Yang pertama adalah banyak orang ingin bersuara, berbicara, dan didengar tanpa mau mendengarkan orang lain. Yang kedua, manusia serba sibuk, individualis, serta egois, sehingga kita lupa untuk mendengar orang lain. Yang ketiga, distraksi, gangguan dari handphone, notifikasi WhatsApp, Instagram, Twitter, email, Facebook, itu yang seringkali membuat kita menjadi lupa untuk mendengar. Kemudian yang keempat, klakson kendaraan di jalanan padat, macet, itu juga seringkali membuat kita lengah dalam mendengar. Yang kelima, distraksi dari suara riuh di dalam kepala kita sendiri, itu juga bisa menjadi alasan mengapa kita sulit untuk mendengar. Mari kita perhatikan video perumpamaan tentang seorang penabur yang didasarkan dari Markus 4 ayat yang pertama sampai 20. Di sini jelas Yesus mengajarkan bagaimana kita dapat menjadi pendengar yang baik. The Parable of the Farmer and the Seeds. Let's all sit and listen to a story Jesus told. Everyone gather round, girl, boy, young, and old. Okay, listen to this. A farmer went out to plant some seeds all around his land. 1 seed, 2 seeds, 3 and 4. He plants as many as he can. On a path where people walked was where some seed would fall. But it got stepped on, and birds came and ate it all. The farmer planted more seeds on rocky, shallow ground. They grew fast with shallow roots, but fell when the sun came around. Some seed fell among the thorns that were prickly and spiky to touch. The plants tried to grow, but because of the thorns, they couldn't grow much. The farmer also planted some seeds in soil that was very good.
These plants grew up strong with deep roots like a healthy plant should. Nah, dari video tersebut kita dapat belajar satu hal. Markus 4 ayat yang ke-9. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mendengar di sini dimaksudkan kita mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam video tadi dijelaskan ada 4 jenis tanah. Tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah yang penuh semak duri, dan tanah yang baik. Dan semua jenis tanah itu menggambarkan satu hal, yaitu orang-orang yang mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang kerajaan sorga. Semuanya sama-sama mendengar, namun persoalannya ada yang sifatnya cuek, ada yang antusias namun tidak terlalu berakar di dalam hatinya. Ada yang mendengar lalu mengerti tetapi meragukannya. Dan ada pula yang mengerti dan menerimanya di dalam hati. Kita sudah cukup banyak mendengar firman Tuhan, namun mendengar saja belumlah cukup. Diperlukan kesediaan untuk mengerti dan selanjutnya melakukan firman tersebut dalam hidup kita. Jadi, hari ini kita belajar tentang mendengar dengan penuh perhatian, berarti mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga kita belajar untuk mendengarkan orang lain. Yuk, sama-sama kita bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, bilanglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.